Pagi ini tuh rasanya alam ngasih energi buat aku. Udara yang sejuk, cahaya matahari yang tembus di sela-sela dedaunan, dan pepohonan menambah semangatku untuk mencoba menaklukkan jalur ekstrim di Cihideng, Bogor. Olahraga ekstrim kali ini yaitu adalah mountain bike. Treknya alami, tanahnya agak basah sisa dari hujan semalam, jadi agak licin gitu. Tapi justru itu yang bikin seru. Turun bukitnya bukan cuma lurus, tapi berkelok-kelok, sempit, dan banyak tikungan tajam yang tiba-tiba. Ini sih gila banget. Trek di sini cukup menantang buatku, apalagi ada beberapa gundukan juga. Pas kena kecepatan, sepeda langsung lompat. Mantap! Bikin adrenalinku meningkat. Jadi ikutin terus keseruan aku di Plus 62. Let's go! Buat ngelewatin trek kayak gini, nggak bisa pakai sepeda sembarangan. Harus pakai sepeda khusus gunung yang memang dirancang buat medan ekstrim yang kayak gini. Setiap tikungan dibabat habis. Gundukan dilibas, mereka semua punya gaya masing-masing waktu bersepeda. Ada gaya yang santai tapi kenceng, ada yang lompat-lompat kayak lagi show freestyle. Seru banget deh pokoknya. Apalagi mereka tuh solid saling jaga. Pokoknya mantap deh. Trek di sini tuh memiliki panjang sekitar 2,2 km. Dengan medan berupa tanah merah dan hamparan kebun sayuran dan juga kebun teh di sekelilingnya. Let's go! Menguji adrenalin dengan bermain mountain bike bersama komunitas CHD Crew. Luar biasa. Wah. Nice. Thank you, Mas Ahmad. Yes. Asik banget ini treknya di Cihideng Graffiti Park ya. Barusan kita selesai finish di trek Cihideng Graffiti Park. Memang luar biasa, gokil banget jalurnya. Turunannya yang curam ada. Pokoknya obstacle itu seru banget. Walaupun jalanannya licin, tapi asal kita bisa menjaga keseimbangan, itu pastinya akan tetap aman. Jadi kita semua untungnya aman ya, tidak ada accident sama sekali. Thank you untuk CHD Crew. Jadi ikutin terus keseruan aku di Plus 62. Let's go! Kali ini, keseruan kami mencoba salah satu water sport yang ada di Pulau Pari.
Tarikannya yang kencang membuat adrenalinku semakin meningkat. Seru banget nyobain sofa boat ini. Wah, rasanya deg-degan tapi luar biasa serunya. Saya juga ikutin terus keseruan kita di Plus 62 Bubble. Let's go! Nyobain sofa boat dan rasanya seru banget, deg-degan abis apalagi waktu dilempar-lempar. Gimana lah menurutmu? Seru banget, apalagi tadi aku hampir mau jatuh kan, miringnya lebih ke sini. Pokoknya seru banget, mantap. Tapi happy ya? Happy. Dan kayaknya sih kita masih mau nyobain lagi. Ikuti terus di Plus 62 Bubble. Let's go! Nah, sekarang kita mau mancing, tapi kali ini mancingnya itu pakai dua alat yang berbeda. Yang satu mancingnya kayak gini, yang satu tuh tradisional. Dia carinya ini, ikan yang kecil-kecil buat umpan. Ini ikannya ikan hidup tuh. Mancing kayak gini tuh butuh kesabaran. Ah, belum. Ternyata belum dapet tuh ikannya.
kita coba tarik ya. Dapat apa enggak kita cek. Ya, tapi kayaknya nggak dapat lagi nih. Agak susah. Semangat! Semangat! Kita coba lempar lagi ya, siapa tahu dapat ikannya. Tunggu, tunggu. Pak, ini kayaknya dapetnya ya, Pak. Oh, dia... Ya, ternyata ikannya lepas. Kita harus pindah. Di sana tuh kayaknya ada tadi burung-burung, dan itu biasanya bisa jadi indikator bakalan ada ikan besar. Karena kita mau move ke sana. Cat! Kita move, Cat! Kami pun berlayar kembali menuju titik berkumpulnya ikan. Wah, ada ikannya. Dapat. Dapat nih. Oke, aku bantuin deh. Boleh. Tuh. Wah, keren. Dapat. Gede nih kayaknya. Wah, nggak tahu nih. Oh, semoga ikannya gede nih dapatnya nih. Tarik terus. Strike! Kami pun mendapatkan ikan tenggiri kembali. Tarik lagi. Awas ya, sakit. Okay. Udah, taruh bawah aja dulu. Oke, taruh bawah. Wow, keren, Audrey! Akhirnya kita dapat! Tuh. Awas, hati-hati mulutnya ya. Pegang badannya aja. Juga nih, wah. Ya kayak gini kalau udah dapat, buat kita makin semangat buat dapetin yang lebih lagi ya. Kita dapet nih ikannya. Dapat lagi. Dia lepas, ikannya lepas. Wah, akhirnya kita dapat 2 ikan. Wah, ini luar biasa, seru banget sih mancing hari ini. Apalagi dapat 2 ikan dengan ukuran yang hampir sama tuh. Woi! Oke, kita mau kumpulin dulu ikannya. Tapi ikuti terus keseruan kita di Plus 62 FOMO. Let's go! Pulau Paru menyimpan keindahan alam bawah laut seperti terumbu karang juga kehidupan biota lautnya.
Ternyata di bawah banyak banget jenis ikannya. Tapi di sini kayaknya lebih seru lagi kalau kita mau cari ikan dengan cara ditombak. Apalagi habis ditombak nanti dikumpulin buat kita konsumsi. Ikuti keseruannya di Plus 62 FOMO. Let's go! Terlihat mudah, namun cukup sulit dilakukan. Ternyata setelah nyobain, jadi pakai tombak ini jauh lebih susah daripada spear gun. Kalau spear gun kan ada pegasnya, jadi waktu dilempar itu bisa kena langsung ke ikannya. Tapi karena tombak ini cuma ngandelin tangan, jadi memang bener harus selain kuat tangannya, titiknya juga tepat. Karena kalau enggak meleset-meleset, dari tadi meleset nih masih belum dapat ikannya. Tapi kita nggak akan nyerah gitu aja, kita masih mau cari ikannya. Arus air yang deras dan hanya mengandalkan kecepatan tangan menjadi tantangan tersendiri untuk mendapatkan ikan. Ternyata nggak dapet nih. Cukup susah juga ya, apalagi nih tombaknya kayunya tuh bukan kayu yang berat. Jadi kadang ngapung-ngapung, terus tangannya nggak terlalu kuat. Pertemuan keduanya masih gagal, tapi kita masih mau coba lagi. Semoga bisa dapet ikannya yang langsung gede ya kan, biar lebih mantep lagi kalau makan tuh. Tentang dua FOMO, let's go! Pulau Paru menyimpan keindahan alam bawah laut seperti terumbu karang juga kehidupan biota lautnya. Ternyata di bawah banyak banget jenis ikannya. Tapi di sini kayaknya lebih seru lagi kalau kita mau cari ikan dengan cara ditombak. Apalagi habis ditombak nanti dikumpulin buat kita konsumsi. Ikuti keseruannya di Plus 62 FOMO. Let's go! Terlihat mudah, namun cukup sulit dilakukan. Ternyata setelah nyobain, jadi pakai tombak ini jauh lebih susah daripada spear gun. Kalau spear gun kan ada pegasnya, jadi waktu dilempar itu bisa kena langsung ke ikannya. Tapi karena tombak ini cuma ngandelin tangan, jadi memang bener harus selain kuat tangannya, titiknya juga tepat. Karena kalau enggak meleset-meleset, dari tadi meleset nih masih belum dapat ikannya. Tapi kita nggak akan nyerah gitu aja, kita masih mau cari ikannya. Arus air yang deras dan hanya mengandalkan kecepatan tangan menjadi tantangan tersendiri untuk mendapatkan ikan. Ternyata nggak dapet nih.
Cukup susah juga ya, apalagi nih tombaknya kayunya tuh bukan kayu yang berat. Jadi kadang ngapung-ngapung, terus tangannya nggak terlalu kuat. Pertemuan keduanya masih gagal, tapi kita masih mau coba lagi. Semoga bisa dapet ikannya yang langsung gede ya kan, biar lebih mantep lagi kalau makan tuh. Tentang dua bobot, let's go! Berapa kali percobaan, dapat juga ikannya. Wah, mantap banget ini kalau dimasak, apalagi ukurannya kayak gini. Luar biasa. Ternyata walaupun sulit, akhirnya bisa dapat juga ikannya. Mantap. Akhirnya dapat lagi ikannya. Walaupun ukurannya nggak terlalu besar, tapi ini cukup. Selain seru, susah, tapi karena ngelihat yang di bawah ini semuanya indah, cakep-cakep banget. Jadi semua terbayarkan dengan sempurna. Mantap! Tentang dua bobot, let's go! Pagi ini dinginnya nusuk banget, tapi menyegarkan. Aku bersiap bertualang di Cisarua Bogor dengan ATV ini. Kita mau seru-seruan bareng untuk bermain ATV. Jadi ikutin terus keseruan aku di Plus 62 FOMO. Let's go! Mesin mulai meraung pelan, jujur, malah bikin deg-degan. Rasanya tuh bukan karena takut, tapi karena rasa penasaranku akan se-ekstrim apa ya kira-kira jalur yang aku hadapin kali ini. Di depan sana kelihatan jalur tanah yang basah, tanjakan yang curam, dan bebatuan yang tajam udah nungguin buat aku taklukin. Pokoknya excited banget deh aku. Pas aku masuk ke jalur dalam, aku udah disuguhin jalur yang basah dan licin parah. Jadi aku harus pegangan setir sekuat mungkin agar nggak slip. Gokil. Sedikit sulit mengendarai ATV karena jalanannya berlumpur, jadi licin. Tapi tetap harus berhati-hati. Wah. Meskipun jalanannya kelihatan lebar dan mudah, tapi kombinasi bebatuan dan tanah yang basah justru jadi jebakannya. Karena nggak semudah yang terlihat. Kang,
susah banget naik, Kang. Dan tanah mulai berubah jadi lumpur lengket yang nahan roda terus-terusan. Gokil. Aman, Kang. Wah, ini memang jalurnya sudah sangat ekstrim karena menanjak. Jadi saya didorong sama Kang dari belakang. Gimana? Terus ya? Licin. Di sini aman, Kang. Naik lagi ya. Kepasin ban ya? Bentar. Coba parkir dulu. Gimana, Kang? Ini berhubung kita udah jalan nih, udah hujan, Iya. jalannya berlumpur berair, kita kempesin dulu sedikit biar jalannya lancar. Oh gitu. Ya. Maksudnya biar lebih enteng atau Ya, gimana, Kang? Penting biar lancar aja jalannya. Kempasin dikit ya. Ya, bisa. Ini nih, jadi karena memang jalanannya tuh licin dan juga berlumpur, jadi bannya itu harus dikempesin sedikit biar gak licin. Biar nanti melajunya juga bisa lebih enak. Udah, Kang? Ya, satu lagi ya Kak ya. Soalnya kalau kekencengan nanti Ya, dampaknya apa, Kang? nggak naik. Oh, malah nggak naik ya? Malah mundur gitu ya? Oh, jadi gitu tuh triknya naik ATV. Kelihatannya sepele, tapi ini trik penting di trek yang ekstrim kayak gini. Tujuannya biar tapak bannya lebih lebar dan bisa makan permukaan lumpur lebih baik. Udah, Kang? Udah. Oke, yuk. Semakin dalam aku masuk, suasananya semakin liar. Pohon-pohon rapat menutup langit. Wah! Trek ATV di sini sekitar 5-7 km dengan jalur naik turun dan berkelok. Lumpur yang tebal, jalanan licin, dan bebatuan yang cukup besar ngumpet di bawah tanah basah. Pokoknya seru banget deh. Habis main ATV lumpur-lumpuran. Jadi ini sekarang aku bersih-bersih dulu. Biar seger. Tuh, Sasa di belakang lagi bikin yang anget-anget kayaknya. Sa, oi, udah selesai belum? Belum, bentar lagi. Oke. Aku habis ini mau bantuin Sasa dulu. Bikin minuman hangat biar badan juga rasanya seger. Gimana, Sa? Nih, bentar lagi, Kak. Aku mau bikin wedang jahe. Wedang jahe. Cobain ya nanti ya. Sambil istirahat, sekarang waktunya bikin minuman wedang jahe hangat. Pas banget nih buat angetin badan setelah main lumpur dan ngelewatin trek ekstrim tadi. Tuang. Jadi ini minuman jahe ini selain memang menghangatkan juga menyehatkan karena dari bahan-bahan alami. Yaudah kita tuang, terus minum bareng ya. Boleh. Ikutin terus keseruan aku di Plus 62 FOMO. Let's go!
Petualangan kami kali ini menggunakan kayak untuk menelusuri hutan mangrove yang berada di Pulau Pari. Saat perjalanan, kami melihat adanya anggur laut yang habitatnya berada di perairan hangat seperti di Pulau Pari. Lan, kita turun kali ya? Yuk, kita turun ya. Ya. Wah, hati-hati, bisa nggak? Bisa. Lumayan. Awas jatuh. Awas. Wah, akhirnya dapat juga anggur lautnya. Helen dapat. Dapat. Wah. Ini anggur lautnya itu bisa dimakan langsung. Kita harus cobain sih. Iya. Rasanya anggur laut kayak gimana? Yuk. Cheers kita, cheers. Asin banget. Rasanya asin. Terus kayak popping bisa meletus gitu. Agak apa ya, berlendir ya? Iya, bener, agak sedikit berlendir, tapi enak. Jadi anggur laut ini gampang banget ditemuin dan juga dia nggak terlalu susah buat ngambilnya karena dia itu cuma menempel di karang-karang waktu diambil. Nih, makanya bisa sebanyak ini. Banyak kan? Enak banget ya anggur lautnya. Kita cari lagi ya? Yuk kita cari lagi. Dari mana? Sana ya? Iya. Yuk. Ayo. Banyak banget nih. Anggur laut pun bisa langsung dikonsumsi. Dan fun fact-nya, anggur laut kaya akan nutrisi, mineral, dan antioksidan. Kayak dulu amis-amis ya. Asin gurih, terus kayak ada amis-amis. Segar. Oke, ini ya pelampungnya. Siap, nuhun Kang. Jadi habis ini kita mau siap-siap untuk arung jeram. Jadi supaya lebih safety lagi, makanya pakai pelampung nih. Jadi ikutin terus keseruan aku di Plus 62 FOMO. Let's go! Ini dia, arus terjal di rintangan pertama yang cukup ekstrim dan menantang. Airnya deras, ombaknya tinggi, dan setiap detik harus waspada dan seimbang kalau nggak mau terjungkal. Gokil deh pokoknya. Meskipun terlihat main-main, tapi arus dan rintangan di depan gak main-main. Let's go!
Jantung berdegup kencang, otot tegang, dan fokus total arah di depan. Semua kerjasama jadi kunci untuk bisa melewati ini. Wow, arusnya makin kencang. Tantangannya makin menggila. Ini bukan sekedar petualangan ekstrim, tapi adrenalin yang bikin kita nggak bisa berhenti buat teriak. Oke, tadi kita setelah melewati jeram yang pertama, gimana rasanya? Seru banget ya? Benar-benar di luar prediksi. Ini kita udah basah semuanya. Tapi kita masih mau lanjut untuk melanjutkan ke jeram berikutnya. Katanya lebih ekstrim lagi. Lanjut terus! Let's go, let's go! Ready for jeram ketiga! Iya.